Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Pengaruh Porsi Nasi dan Lauk terhadap Tingkat Kenyang melalui Pendekatan Turunan Parsial pada Fungsi Dua Variabel. Sebelumnya perkenalkan saya Adrian Maulana dan rekan saya ada Alia Irhamni Malawat dan ada Darel Rasya Islami dan Sen Marcel Budayana. Keep, lanjut, 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 terus ke bawah. Berikut adalah latar belakang kami. Skip. Berikut adalah rumusan masalah yang akan kita bahas, yaitu bagaimana pengaruh penambahan porsi nasi dalam makanan terhadap tingkat kenyang. Yang kedua, bagaimana pengaruh penambah porsi lauk dalam makanan terhadap tingkat kenyang. Yang ketiga, eh, pada titik konsumsi tertentu, variabel mana yang lebih berpengaruh dalam meningkatkan tingkat kenyang, apakah nasi atau lauk? Yang keempat, bagaimana interpretasi praktis dari hasil perhitungan pengaruh penambahan porsi terhadap tingkat kenyang tersebut dalam konteks pengambilan keputusan sehari-hari. Next, bawah. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan kasus, pertama di sini adalah teori yang melandaskan makalah ini. Pertama adalah fungsi dua variabel. Fungsi dua variabel adalah fungsi yang memiliki dua input dan satu output dan dituliskan sebagai Z sama dengan F dalam kurung X, Y. Nah, konsep ini digunakan untuk memodelkan fenomena yang dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Kalau dalam konteks penelitian kami, variabel X ini melambangkan porsi nasi dan variabel Y ini melambangkan porsi lauk. Sedangkan fungsi K dalam kurung X, Y ini melambangkan tingkat kenyang. Nah, fungsi dua variabel ini banyak digunakan dalam analisis multivariat, termasuk pada pemodelan fisik, ekonomi, dan nutrisi. Kemudian yang kedua adalah turunan parsial. Turunan parsial adalah turunan dari fungsi multivariabel terhadap salah satu variabelnya dengan menganggap variabel lain sebagai konstan. Notasinya ditulis sebagai do Z do X, do Z do Y. Nah, turunan parsial digunakan untuk mengukur sensitivitas perubahan output terhadap perubahan kecil pada masing-masing variabel input. Nah, dalam konteks penelitian ini, yaitu do K do X atau turunan parsial fungsi K terhadap variabel Y yang menunjukkan perubahan tingkat kenyang saat nasi bertambah sedikit dan keadaan lauknya tetap. Sedangkan do K do Y yaitu turunan fungsi K terhadap variabel Y yang menunjukkan perubahan tingkat kenyang saat lauk bertambah sedikit sedangkan kondisi nasi tetap. Nah, yang ketiga ini adalah model sistematis tingkat kenyang. Konsep kenyang dapat dimodelkan menggunakan fungsi yang memiliki sifat diminishing return atau penambahan manfaat yang makin mengecil, misalnya akar dan logaritma. Nah, jadi setiap penambahan porsi makanan, porsi lauk ataupun porsi nasi itu akan memberikan tambahan rasa kenyang, tetapi tambahan itu akan makin lama akan makin kecil. Dengan kata lain, misalkan sendok pertama memberi pengaruh besar, tapi sendok ke-20 tidak seberpengaruh itu. Nah, contoh modelnya adalah K dalam kurung X, Y sama dengan 2 akar X plus 3 akar Y. Nah, model ini konsisten dengan literatur nutrisi yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah makanan meningkat kenyang, tetapi efeknya menurun seiring jumlah makanan bertambah. Nah, yang keempat adalah interpretasi turunan parsial dalam analisis konsumsi. Turunan parsial ini dapat diinterpretasikan sebagai tingkat perubahan manfaat marginal dari setiap variabel input. Nah, dalam ekonomi konsumsi ini dikenal sebagai marginal utility. Doka X ini melambangkan manfaat marginal nasi. Jadi manfaat marginal dari menambah nasi dengan lauk tetap, sedangkan Doka Y manfaat marginal lauk dari penambahan lauk dengan nasi tetap. Analisis ini membantu membandingkan efektivitas peningkatan masing-masing komponen makanan dalam memberikan rasa kenyang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adrian. Ya, baik, terima kasih Alia. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pemecahan masalah yang kita punya. Untuk memahami bagaimana variasi porsi nasi dan lauk mempengaruhi tingkat kenyang, kita menggunakan fungsi Kx, Y sama dengan 2 akar X ditambah 3 akar Y. Fungsi ini menunjukkan bahwa baik nasi maupun lauk meningkatkan rasa kenyang, tetapi kenaikannya semakin kecil atau diminishing return. Turunan parsial akan menentukan variabel mana yang lebih berpengaruh bagi peningkatan rasa kenyang. Oke, di sini kita memiliki analisis masalah, yaitu soal kasusnya seperti
Seorang mahasiswa bernama Andi sedang meneliti bagaimana kombinasi porsi nasi dan lauk dapat mempengaruhi tingkat kenyang setelah makan siang. Ia memudahkan tingkat kenyang tersebut menggunakan fungsi Kx, Y sama dengan 2 akar X ditambah 3 akar Y, yang mana X itu jumlah porsi nasi dan Y jumlah porsi lauk. Suatu hari, Andi mengonsumsi 4 porsi nasi dan satu lauk. Ia ingin mengetahui, yang pertama, seberapa besar perubahan tingkat kenyang jika ia menambah sedikit nasi. Yang kedua, seberapa besar perubahan tingkat kenyang jika ia menambah sedikit lauk. Tiga, mana yang lebih efektif untuk meningkatkan kenyang, menambah nasi atau menambah lauk? Untuk itu, Andi memutuskan menghitung turunan parsial dari fungsi tingkat kenyang pada titik konsumsi tersebut. Analisis dari perhitungan Dokado X dan Dokado Y, kita turunkan masing-masing dengan seperti biasa turunan biasa. D, D, dx, X pangkat N sama dengan N kali X pangkat N min 1. Yang mana yang pertama turunkan terhadap X dulu, yang mana Y-nya akan menjadi konstan. Do X terhadap do X. Do X pangkat setengah ditambah 3Y pangkat setengah sama dengan 2 kali setengah. X pangkat minus setengah ditambah 0. Sama dengan X pangkat minus setengah sama dengan 1/akar X. Yang kedua turunan terhadap Y. Anggap X-nya itu jadi konstan. Do Y. Do Y berarti 2X pangkat setengah ditambah 3Y pangkat setengah sama dengan 0 ditambah 3 kali setengah kali Y pangkat minus setengah sama dengan 3 per 2 Y pangkat minus setengah sama dengan 3 per 2 akar Y. Jadi Kx sama dengan 1/akar X skor kenyang per mangkuk nasi, KY-nya 3 per 2 akar Y skor kenyang per unit lauk. Lalu kita masukkan ke uji titik 4,1. Masukkan titik X-nya 4 ke persamaan Kx 4,1, di mana 1/akar 4 itu 1/2 atau 0,5. Skor kenyang per mangkuk nasi. Untuk Y-nya masukkan ke turunan KY yang sudah kita turunkan secara parsial terhadap Y. 3/2 akar 1 sama dengan 3/2 yaitu 1,5 skor kenyang per lauk. Jadi kita memperoleh Kx-nya itu 0,5, KY-nya 1,5. Dan untuk analisis menambah nasi atau lauk berdasarkan nilai turunan parsial marginal pada titik 4,1, untuk menambah kecil, misal plus 0,1 atau plus 1 porsi kecil, perubahan K dapat diperkirakan oleh aproksimasi linear, yang dimana delta K dengan aproksimasi Kx 4,1 delta X ditambah Ky 4,1 delta Y, sama dengan 0,5 delta X ditambah 1,5 delta Y. Nah, jadi jika Anda ingin menambah satu porsi, misalkan delta X-nya 1, delta Y-nya 0, dengan delta X-nya 0, delta Y-nya 1, tambahan satu nasinya, delta K-nya itu 0,5, sekitar aproksimalnya 0,5 skor kenyang, ditambah satu lauk, eh, delta K-nya jadi 1,5 skor kenyang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dara. Oke, baik, terima kasih Adrian. Sekarang kita lanjut ke interpretasi hasil. Berdasarkan hasil perhitungan turunan parsial pada fungsi tingkat kenyang atau fungsi K, K, K dalam kurung X, Y sama dengan 2 akar X ditambah 3 akar Y, diperoleh bahwa pada titik konsumsi X, Y sama dengan 4,1, turunan parsial terhadap porsi nasinya itu Kx, fungsi Kx dalam kurung 4,1 sama dengan setengah atau 0,5 skor kenyang per mangkuk nasi. Untuk turunan parsial terhadap porsi lauknya, K, fungsi KY dalam kurung 4,1 sampai dengan 1,5 atau 1,5 skor kenyang per unit lauk. Nilai-nilai ini menggambarkan manfaat marginal dari masing-masing variabel makanan. Secara khusus, nilai Kx dalam kurung 4,1 sampai dengan setengah atau 0,5 menunjukkan bahwa penambahan sedikit porsi nasi pada kondisi tersebut hanya meningkatkan tingkat kenyang dalam jumlah yang relatif kecil. Sebaliknya, nilai KY 4,1 sama dengan 1,5 memperlihatkan bahwa penambahan porsi lauk memberikan peningkatan tingkat kenyang yang jauh lebih besar. Dengan demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada kombinasi konsumsi 4 porsi nasi dan satu porsi lauk, kontribusi lauk terhadap peningkatan kenyang jauh lebih signifikan dibanding nasi. Hal ini terjadi karena pada porsi nasi yang sudah cukup besar, efek peningkatan kenyang dari tambahan nasi mengalami penurunan atau diminishing return, sedangkan lauk yang porsinya masih kecil memberikan manfaat marginal lebih tinggi. Interpretasi ini mengindikasikan bahwa jika tujuan konsumen adalah meningkatkan rasa kenyang secara optimal, maka
Menambah porsi lauk lebih efektif dibandingkan menambah porsi nasi pada kondisi titik konsumsi tersebut. Selain itu, analisis ini juga menegaskan bahwa pendekatan turunan parsial mampu memberikan pemahaman kuantitatif mengenai pengaruh perubahan setiap variabel makanan terhadap tingkat kenyang sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi porsi makan yang lebih efisien. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Marcel. Ya, jadi setelah yang sudah rekan saya bahas, jadi kita sampai pada akhir kesimpulannya. Jadi apa aja sih kesimpulannya yang dapat kita peroleh dari judul yang kita ajuin ini? Jadi analisis tingkat kenyang menggunakan fungsi dua variabel dengan porsi nasi, yang disebut X dan lauk yang disebut Y. Sebagai variabel independen, telah memberikan kesimpulan penting. Pendekatan ini memanfaatkan turunan parsial Kx dan Ky untuk mengukur manfaat marginal atau sensitivitas tingkat kenyang terhadap perubahan kecil pada masing-masing porsi makanan, khususnya pada titik konsumsi X, Y sama dengan 4,1. Ditemukan bahwa manfaat marginal lauk KY sama dengan 1,5 jauh lebih besar daripada manfaat marginal nasi KX sama dengan 0,5. Perbedaan signifikan ini disebabkan oleh fenomena diminishing return, di mana nasi yang porsinya sudah tinggi X sama dengan 4 memberikan peningkatan kenyang yang minimal. Sementara lauk yang perannya rendah, Y sama dengan 1, masih menawarkan manfaat yang lebih besar. Lalu secara praktisitas, temuan ini menyarankan bahwa menambah porsi lauk lebih efisien daripada menambah porsi nasi untuk mengoptimalkan komposisi makanan dan mencapai tingkat kenyang yang lebih baik tanpa menambah porsi makanan secara berlebihan. Sekian dari kelompok kami. Uh, ada juga daftar pustaka yang uh, bisa mendorong bahwa argumen yang telah kami bikin lebih kuat. Seperti Halo Dokter pada tahun 2024, 4 sehat, 5 sempurna untuk panduan gizi. Lalu ada Hall PD dari tahun 2010, Food Intake and Society. Murji Murdiati Garjito tahun 2024, Seri Pustaka Citra Rasa Indonesia. Dan yang terakhir ada Thomas G. Beware MD and Hess G pada tahun 2014, Thomas Calculus. Ya, jadi sekian, terima kasih. Oke, baik. Itu saja dari hasil makalah kami yang telah kami diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.